warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang ini ada di agrowisata kilometer 23 Balikpapan, teman-teman. Kita lagi jalan-jalan melihat beruang madu, hewan khas Kalimantan Timur, hewan khas Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelum kita melihat beruang madu, kita ke pusat informasi beruang madu terlebih dahulu agar kita mengetahui apa-apa saja tentang beruang madu, ilmu-ilmu tentang beruang madu. Di dalam ruang informasi tentang beruang ini, kita akan melihat berbagai macam jenis-jenis beruang dalam bentuk gambar ataupun patung. Jadi ini gambaran beruangnya, teman-teman. Di situ ada kecoa hutan. Itu dia makan makanannya. Jadi beruang madu itu merupakan beruang terkecil ya, beruang terkecil yang ada di dunia. Jadi di sini ada penjelasan tumbuh kembang beruang madu dari dia bayi, teman-teman. Gitu ya. Ini juga ada kegiatan dia, teman-teman, yang sudah diabadikan. Jadi di sini para petugasnya memasang kamera dia. Jadi aktivitas beruang madu terlihat nampak sih, teman-teman. Dia bermain. Beruang madu hampir tidak punya predator alami, tetapi pernah sekali terjadi ada seekor ular sawah besar yang memangsa beruang madu. Jadi ini ada contoh patungnya, teman-teman. Beruang madunya. Ya, jadi di sini ada kotoran-kotoran dari beruang. Jadi kotoran-kotorannya dia sesuai apa yang dia makan, teman-teman. Nah, di sini dia contohnya kotoran-kotoran dari beruang madu. Dan makanan-makanan dari beruang madu.
Jadi ini biasanya alat yang digunakan pemburu TV, teman-teman. Di sini dia melacak hewan. Peralatan yang digunakan untuk melacak gerakan burung madu di hutan lindung Sungai Wain. Jadi setelah tadi edukasi tentang burung madu, sekarang kita akan masuk melihat langsung ke habitatnya. Ayo kita masuk dalam, teman-teman. Boleh pulang, Mas? Iya. Ya, saya jelaskan dulu ya peraturannya. Sebelum naik ke jembatan, saya jelaskan dulu peraturannya. Selama di jembatan, tolong tidak berisik, tidak membawa makanan ataupun minuman. Bagi yang merokok, tidak merokok dulu. Boleh foto tapi mic-nya dimatikan. Di sini tidak pakai tiket, silahkan berdonasi. Jadi ketika kita masuk ke agrowisata ini, teman-teman, semuanya gratis ya. Tidak ada kita bayar sedikit pun. Hanya saja kita perlu berdonasi untuk beruang itu. Dan donasinya pun terserah kita mau berapa, tidak dipaksa. Jadi demi kebaikan bersama dan untuk beruangnya juga, silakan kita berdonasi. Jadi kita ini lagi jalan di atas jembatan, teman-teman. Dalam pagar itu area beruangnya. Jadi beruang madu ini bukan teman-teman, bukan predator ya, teman-teman ya. Karena tadi sudah dijelaskan dia makan serangga dan buah-buahan. Ini belum ada muncul dia. Jadi teman-teman, di situ ada dia. Jadi beruangnya. Dia lagi cari makan. Ya. Jadi kita tidak boleh berisik. Wow. Kita lihat beruang, teman-teman. Jarak dari saya dan beruang itu hanya sekitar 2 meter. Kami terpisahkan oleh pagar ini, pagar besi ini buat keamanan pengunjung. Dan saya ada di atas ini, teman-teman. Ketinggian sekitar 2 meter juga. Selain ada beruang, ternyata sini ada monyet, teman-teman. Kita lihat, teman-teman. Persis tadi dekat beruang tadi. Dia juga berbaur, teman-teman.
lagi teman-teman. Sana lagi dia. Di situ lebih banyak teman-teman. Beruang madu atau yang bernama latin Helictos malayanus ini termasuk familia Ursidae dan merupakan jenis paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu, sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. Beruang madu juga merupakan maskot dari kota Balikpapan. Beruang madu di Balikpapan dikonservasi di sebuah hutan lindung bernama Hutan Lindung Sungai Wain. Beruang madu adalah binatang omnivora yang memakan apa saja di hutan. Mereka memakan aneka buah-buahan dan tanaman hutan hujan tropis, termasuk juga tunas tanaman jenis palem. Mereka juga memakan serangga, madu, burung, dan binatang kecil lainnya. Apabila beruang madu memakan buah, bijinya akan ditelan utuh, sehingga tidak rusak. Setelah buang air besar, biji yang ada di dalam kotoran mulai tumbuh sehingga beruang madu mempunyai peran yang sangat penting sebagai penyebar tumbuhan buah berbiji besar seperti cempedak, durian, lahung, karantungan, dan banyak jenis lainnya. Seperti yang tadi kita lihat di ruang informasi beruang madu. Pada wilayah yang telah diganggu oleh manusia, mereka akan merusak lahan pertanian, menghancurkan pisang, pepaya, atau tanaman kebun lainnya. Ukuran beruang madu, panjang tubuhnya sekitar 1,40 meter, sedangkan tinggi punggungnya sekitar 70 cm, dengan berat berkisar 50-65 kg. Bulu beruang madu cenderung pendek, berkilau dan pada umumnya hitam. Matanya berwarna coklat atau biru, selain itu hidungnya relatif lebar tetapi tidak terlalu moncong. Jenis bulu beruang madu adalah yang paling pendek dan halus dibandingkan beruang lainnya. Berwarna hitam kelam atau hitam kecoklatan. Di bawah bulu lehernya terdapat tanda yang unik berwarna orange yang dipercaya menggambarkan matahari terbit. Bayi beruang madu yang baru lahir memiliki bulu yang lebih lembut, tipis, dan bersinar. Beruang madu memiliki lidah yang sangat panjang dan dapat dipanjangkan sesuai dengan kondisi alam untuk menyarikan madu dari sarang lebah di pepohonan. Selain itu, lidah yang panjangnya dapat melebihi 25 cm itu juga dapat digunakan untuk menangkap serangga kecil di batang pohon. Beruang madu memiliki penciuman yang sangat tajam dan memiliki kuku yang panjang di keempat lengannya yang digunakan untuk mempermudah mencari makanan. Beruang madu lebih sering berjalan dengan 4 kaki dan sangat jarang berjalan dengan 2 kaki. Kuku tangan yang melengkung digunakan oleh beruang ini untuk menggali rayap, semut, dan sarang lebah. Dan beruang yang sedang mencari madu akan segera menghancurkan kayu yang masih hidup dan segar dan bahkan berusaha untuk menggaruk pohon yang kayunya keras. Rahang beruang madu tidak proporsional karena terlalu besar sehingga tidak dapat memecahkan buah-buah besar seperti kelapa. Beruang madu aktif di malam hari atau disebut juga dengan makhluk nokturnal. Mereka menghabiskan waktu di tanah dan memanjat pepohonan untuk mencari makanan. Dalam satu hari, seekor burung madu berjalan rata-rata 8 km untuk mencari makanannya. Perilaku beruang madu, yakni menggali dan membongkar, juga bermanfaat untuk mempercepat proses penguraian dan daur ulang yang sangat penting untuk hutan hujan tropis.
Beruang madu juga sangat berperan dalam meregenerasi hutan sebagai penyebar biji buah-buahan dan terkenal sebagai pemanjat pohon yang ulung. Sifatnya yang pemalu, hidup menyendiri, aktif di siang hari dengan kebutuhan wilayah jelajah yang luas. Ya, ukuran tubuhnya lebih kecil. Oh, kalau yang betina. Yang besar itu jantan. Dari mana tuh? Dari kilo 10. Oh gitu. Iya. Kemarin kesini, hari Minggu, dua minggu kesini tutup. Memang minggu tutup ya? Satu minggu Pak. Untuk Jadi kalau makanannya ini Mas, dikasih kan apa dia nyari sendiri? dikasih Pak, kita petugasnya juga. Oh, nyebar ya? Ya, tapi beruangnya dimasukkan kandang dulu ke situ. Masukkan. Loh, cara masukkannya itu? Kayak mana? Dipanggil. Menurut dia ya? Iya, di pakai lonteng Pak itu. Oh, jadi dia sudah hafal ya? Iya, terus. Jadi setiap jam 8 pagi masuk kandang sampai jam 9. Pegang HP-nya dulu, Terus jam 2 siang, jam 3 keluar. Oh, jadi setiap jam makannya gitu keluar gitu ya? Iya, jam 9 keluar, jam 3 keluar. Nanti dia lihat jalan hutan, kadang nyambut pohon. Jadi kalau malam masuk lagi? Kalau malam kandangnya dibuka. Dia mau tidur di kandang atau di hutan gitu. Oh gitu ya? Tapi lebih banyak kemana ya? Ke kan Ke hutan. hutan aja di dalam dekat memang ya? Jadi dia bikin sarang-sarang untuk dia tidur. Sarang di sana tadi ada. Oh iya, yang pertama saya tadi itu ya? Mas ya? Jarang juga? Atau gimana? Iya, dia ganas juga. Oh ganas ya? Tapi kan bukan, saya baca di situ bukan lama ya? Dia kan makan kayak serangga, bobonya. Cuma dia sekedar nyerang gitu aja. Nah, dia kalau merasa terganggu ya, dia pasti tanda gitu, teriak atau dekat gitu nyerang. Apalagi sama orang baru Pak, yang mereka belum lihat itu biasa. Oh iya. Tapi kalau sampai tugas di sini kan sudah ada kan? Sama tidak beruangnya, sama kita ini. Oh, Sama aja. Salah juga. jadi ini dari pagar sini yang ke sana itu, ujung sana kan ada pagar lagi. Itu berapa luasnya? 1,3 hektar aja. Untuk 6 ruang ya? Sebelumnya banyak apa memang sendiri? Sebelumnya ada 8, cuma yang 2 mati. Aduh. Biasanya terlalu tua. Dia kalau setiap jam 3, jam 9 itu datang. Oh, Dia itu karena dia tahu kan? Oh, jadi tadi monyet tadi itu yang ada masuk, ternyata monyet itu liar, bukan monyet dipelihara. Dia hanya ikut makan. biasanya ada 3 nggak tahu kenapa. Jadi burung madu Mas, cuma ada memang ada di Balikpapan aja ya? Apa di kota lain ada? Di kota lain ada juga, Maksudnya? semuanya di sekitar Kalimantan. Oh, masih tapi di Kalimantan aja adanya ya? Kalau di Kalimantan Timur ini Balikpapan masih besar. Iya, di Balikpapan. Karena kalau di pulau-pulau lain itu kan nggak tahu burung begini kan, burung madu kan? Iya, bisa juga dijumpai. Berarti di sini aja yang bisa dia nih.
Bisa kita lihat secara dekat bisa secara langsung. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, apa namanya mas? Kawasan wisata pendidikan. Iya, di kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup. Di sini letaknya di kilometer 23 Balikpapan. Dia sebelah kanan kalau dari arah Balikpapan, sebelah kiri dari arah Samarinda. Jadi nanti kita bisa lihat beruangnya langsung dari dekat. Cuma di tempat ini teman-teman, karena di tempat lain burung itu sangat sensitif terhadap kehadiran manusia. Jadi dari wisata kali ini ilmu yang dapat kita ambil yaitu beruang madu populasinya sudah sangat-sangat sedikit. Yang dapat saya tangkap dari petugas tadi, populasi beruang madu sekarang sangat sedikit teman-teman. Di Balikpapan sendiri yang letaknya di tempat saya ini hanya ada sekitar 3 ekor yang tersisa. Dari awalnya jumlahnya 8 ekor, sekarang tersisa 6 ekor, yaitu 4 jantan dan 2 betina. Jadi menurut bapak yang tadi petugas yang menjelaskan, beruang madu itu sangat sensitif, dia pemalu. Jadi dia sangat sensitif terhadap bau manusia, karena dia kan menggunakan indera penciuman. Indera penciumannya itu sangat-sangat tajam. Jadi biasanya sih dia lari, cuma untuk di sini yang tadi kita lihat itu dia sudah terbiasa hadir, sudah terbiasa melihat manusia. Jadi mungkin ya kita bisa melihatnya dari dekat. Jadi ketika jam makan siang, ketika jam makannya, bukan cuma jam makan siang, jam makan pagi dan jam makan malam, dia akan selalu muncul di tempat yang tadi. Jadi buat teman-teman mau kesini yang melihat secara langsung beruang madu, silahkan kesini.